Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini saya mau melanjutkan part keempat atau part terakhir dari anime yang berjudul Bitom. Dan untuk part 3-nya kalian boleh cek di deskripsi video ini ya. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 4-nya. Pada part 3 kemarin mungkin kalian masih penasaran kenapa Sakamoto bisa selamat. Nah, sekarang kita akan melihat adegan ulangnya. Di sini Sakamoto berjalan ke arah koper. Dan apa yang terjadi sekarang ini juga sedang dipantau oleh pendiri dari game pematikan ini. Mereka semua juga sangat syok apakah Sakamoto akan mati semudah itu. Dan semua ini masih belum berakhir. Ternyata Sakamoto masih selamat. Pada saat itu Sakamoto memang mendekati koper, tetapi pria berkacamata yang bernama Oda ini hanya melihat sekilas saja saat Sakamoto berjalan. Dia tidak bisa memperkirakan keberadaan Sakamoto. Dan kenyataan yang sebenarnya adalah Sakamoto sama sekali tidak mendekati koper itu. Karena dia masih yakin Oda bukanlah orang yang sembarangan, dia pasti orang yang jenius, jadi Sakamoto juga perlu berhati-hati. Dan sekarang adalah waktunya Sakamoto akan menyerang balik. Dia menggunakan bom penghancur untuk melawan Oda. Rupanya Sakamoto malah salah sasaran. Oda ternyata pergi ke arah mayat yang dia bunuh tadi. Di sini dia mengambil senjata pria meninggal ini dan langsung melemparkan bom itu ke arah Sakamoto. Tapi Sakamoto langsung sadar, dia langsung berlari dan pergi ke laut. Dan saat bom itu meledak, Sakamoto sudah di dalam air. Oda penasaran siapa Sakamoto sebenarnya, karena dia baru pertama kali bertemu dengan orang seperti Sakamoto. Sementara di tempat lain, Himiko sangat syok ketika mendengar suara bom meledak. Dia pikir Sakamoto akan meninggal. Tapi Pak Det menahannya. Kalau mereka gegabah, mungkin mereka akan berakhir di neraka. Dan di sini Oda pun mengambil semua barangnya. Dan dia melihat Sakamoto juga masih hidup. Tapi dia tidak membunuh Sakamoto. Dia malahan kenal dengan Sakamoto, tapi Sakamoto sama sekali tidak mengenali Oda. Sakamoto ingin mengejar Oda, tetapi dia juga sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Dan dari kejauhan Kira malah mengejek Sakamoto. Dia sangat ingin bertarung dengan Sakamoto di kemudian hari. Dan dia juga mengambil kembali bomnya dari Sakamoto. Toh Sakamoto juga tidak bisa menggunakannya selama dia masih hidup. Setelah itu dia langsung saja pergi dari sana. Sementara Sakamoto dia langsung pingsan di tempat karena kelelahan. Tetapi tidak berapa lama Himiko dan Pak Det datang. Himiko sangat sedih. Dia sangat bersyukur ternyata Sakamoto masih hidup. Dia juga memeluk Sakamoto tanpa sadar. Dan itu membuat Sakamoto sedikit salah tingkah. Sementara Pak Det dia hanya bisa mencaci maki Sakamoto lewat dalam hatinya saja. Sementara di tempat lain, Oda harus menikmati makanan berair ini dengan terpaksa. Cewek seksi ini juga sangat kesal kepada Oda. Kenapa makanan ini sampai basah? Apakah Oda tak bisa mengambil makanan ini baik-baik? Dan di tempat lain, Sakamoto masih penasaran siapa pria yang mengenalnya tadi. Apakah dia teman dari masa lalu Sakamoto? Dulu Sakamoto pernah punya sahabat sewaktu SMA. Dia adalah Oda, pria populer dan sangat pintar. Tetapi dia sangat senang berteman dengan Sakamoto. Tetapi entah apa yang dipikirkan Oda pada saat itu, dia malah tidur dengan wanita yang Sakamoto suka. Bukan hanya tidur, mereka juga enak-enak, padahal gadis itu adalah gadis yang sangat Sakamoto suka. Dan Oda juga mengetahui itu. Sakamoto benar-benar dikhianati dan ditikam dari belakang. Sakamoto tidak terima dan langsung menghajar Oda habis-habisan. Dan saat dia sadar, orang-orang sudah banyak mengelilinginya. Dan dari kejadian ini Sakamoto dan Oda diskors dari sekolah. Daripada menanggung malu, Oda memilih untuk keluar dari sekolah. Setelah itu dia menjadi host dan mendirikan sebuah klub malam sendiri. Jika itu benar-benar Oda yang Sakamoto kenal, tidak heran jika ada yang mengirimnya ke pulau ini. Di sini Sakamoto sedang memasak makanan enak, tetapi itu bukan makanan mereka. Itu adalah makanan Pak Det. Mereka sekarang bisa makan karena Pak Det, tapi Pak Det sangat kesal karena harus membagi makanannya untuk Sakamoto dan kawan-kawan. Tetapi dia harus menahannya untuk sebuah tujuan. Di sini Sakamoto langsung memberikan makanan ini kepada Pak Taira. Dia sangat lemah dan tidak berselera makan. Kalau tidak dipaksa, mungkin dia tidak akan makan. Dan saat Pak Det memeriksanya, keadaan Pak Taira sudah sangat gawat. Karena racun dari kadal yang menghambat pemulihannya. Dan mereka harus segera menemukan obat penawarnya. Di sini Himiko memanggil Sakamoto.
Dia ingin berbicara kepada Sakamoto dan Pak Det yang mengambil alih untuk menyuapi Pak Taira. Di sini Himiko ingin mengajak Sakamoto untuk pergi ke gedung kosong kemarin. Murasaki pernah memberitahu Himiko kalau di gedung itu ada persediaan obat dan mungkin mereka bisa menemukan sesuatu yang berguna di sana. Ya, Sakamoto setuju jika mereka harus kembali ke sana, tetapi mereka juga harus membawa Pak Det ke sana karena Pak Det adalah seorang dokter. Himiko sedikit kaget mengapa mereka harus mengajak Pak Det. Bukankah mereka cukup meminta bantuan Murasaki saja? Karena dia juga seorang perawat dan tentunya dia juga mengerti soal obat-obatan. Sementara Pak Det sendiri dia sangat kesal kenapa dia harus menyuapi Pak Taira segala. Dan mengapa juga dia harus membagi makanan kepada mereka. Dan mungkin sudah waktunya dia harus menjalankan aksinya. Tidak berapa lama Sakamoto datang. Dia ingin mengajak Pak Det untuk pergi mencari obat penawar untuk Pak Taira. Di sini Pak Taira sangat sedih. Sakamoto lagi dan lagi meninggalkannya seorang diri di basecamp ini. Tapi tak ada yang bisa Sakamoto lakukan karena ini juga semua demi Pak Taira. Mereka pun melakukan perjalanan ke tempat Mbak Murasaki. Tapi di sini Himiko sangat kesal kepada Sakamoto. Kenapa dia terlalu percaya kepada Pak Det? Dia itu cuma baik di depan mereka saja. Tetapi waktu Himiko melawan gadis seksi kemarin, Pak Det seolah-olah ingin membunuhnya. Tapi karena gagal, dia berlagak kalau dia barusan menyelamatkan Himiko. Dan Himiko yakin pasti Pak Det sedang merencanakan sesuatu untuk mereka. Ditambah lagi kemarin Sakamoto malah mengatakan kepada Pak Det kalau mereka mempunyai 3 keping kaca kristal. Dan itu membuat Himiko yakin kalau Pak Det bukanlah orang yang baik. Tetapi Sakamoto tetap tidak bisa percaya dengan yang dikatakan oleh Himiko. Menurutnya agar bisa dipercaya orang lain mereka juga harus menanamkan kepercayaan kepada orang itu. Dan itu benar-benar membuat Himiko semakin kesal. Dan sekarang mereka sudah sampai ke gedung kosong yang mereka tuju. Tapi mereka juga tidak tahu letak obat itu. Mereka ingin bertanya kepada Mbak, tetapi mereka tak ingin orang lain mengetahui keberadaan Mbak Murasaki. Pak Det mulai sedikit curiga dengan Himiko dan Sakamoto. Sebenarnya mereka tahu atau tidak letak obat itu. Himiko sedikit bingung. Dia pun langsung menjawab kalau kemarin dia sempat tersesat ke gedung ini. Jadi dia sekarang agak lupa di mana obat itu berada. Untung saja Pak Det percaya dan mereka pun harus berpencar untuk mencari obat itu. Rupanya ternyata Pak Det ini bukan peserta pertama yang datang ke pulau ini. 6 bulan yang lalu dia juga pernah datang ke pulau ini. Dia berhasil menyelesaikan permainan dan dikirim ke kotanya. Tapi entah mengapa dia dikirim lagi ke pulau ini. Mungkin saja ada orang yang tidak menyukainya, makanya dia dikirim ke pulau ini. Dan di sini Pak Det berhasil menemukan tempat penyimpanan obat. Mungkin ini sudah kadaluarsa. Tetapi mau bagaimana lagi, dia harus mencobanya untuk Pak Taira. Dan tidak berapa lama Sakamoto datang. Dia sangat senang akhirnya mereka bisa menemukan obat untuk Pak Taira. Di sini juga Pak Det bertanya apakah Sakamoto masih meragukannya. Tadi dia sedikit mendengar percakapan antara Sakamoto dengan Himiko. Dan dia mengatakan kita tidak bisa bertahan hidup kalau kita tidak bisa saling percaya. Di sini Sakamoto meminta maaf kepada Pak Det. Mungkin Himiko sedikit masih belum mempercayai Pak Det. Tapi dia yakin kalau nantinya Himiko bisa mempercayai Pak Det. Nah, di sini Pak Det meminta Sakamoto untuk membawa tasnya. Dia meminta Sakamoto untuk berhati-hati karena di dalam ada obat untuk Pak Taira. Dan sebelum pergi dari tempat ini, mereka harus mencari Himiko terlebih dahulu. Dan di saat Sakamoto melacak radar Himiko, dia merasa aneh kenapa Hiko malah berlari. Dan di sini Himiko langsung meneriaki Sakamoto. Dia ingin Sakamoto melepaskan tas Pak Det yang dia pegang. Karena di dalam itu ada sebuah bom. Dan karena Pak Det sadar situasinya sedang terancam, dia langsung saja meledakkan bom itu. Pak Det merasa sangat puas, akhirnya targetnya berhasil dia lenyapkan. Sedangkan Himiko dia merasa tidak berdaya lagi. Karena orang yang membuat dia merasa ingin hidup kini telah mati. Dan di sini Pak Det langsung menghampiri Himiko. Dia sangat bingung dari mana Himiko tahu kalau di dalam ransum itu ada bomnya. Padahal targetnya sejak awal dia ingin meledakkan bom itu ketika Himiko dan Sakamoto bersama. Tapi tidak berapa lama Murasaki datang. Ternyata Pak Det adalah pria yang pernah mengkhianatinya dulu. Di sini dia langsung saja menikam belakang Pak Det menggunakan arit yang sudah dia siapkan. Di sini kita kembali ke 10 menit yang lalu. Pada saat itu Himiko menemui Murasaki untuk menanyai obat penawar untuk menyembuhkan Pak Taira. Tapi di sini Murasaki mengatakan kalau tidak ada obat seperti itu di gedung ini. Di sini cuma ada obat antibiotik dan pereda nyeri saja.
dan letaknya ada di salah satu ruangan yang ada di gedung ini. Tapi ketika Murasaki ingin menunjukkan ruangan itu kepada Himiko, dia langsung terlihat kesal. Karena di sana dia melihat Pak Det. Dia adalah pria yang pernah mengkhianatinya dulu. Di sini Murasaki pun bertanya bom apa yang digunakan Pak Det saat ini. Himiko pun langsung menjawab tipe bom kendali terpisah. Murasaki langsung mengatakan kalau saat ini mungkin Sakamoto dalam bahaya. Dia pasti menyelinapkan bom ke koper yang diberikannya kepada Sakamoto. Karena dia pernah menggunakan trik yang sama dulunya. Himiko tak bisa berpikir panjang, dia langsung saja menemui Sakamoto. Tetapi sayangnya dia terlambat. Nah, kembali lagi ke 10 menit ke depan. Di sini Himiko sudah tidak berdaya lagi. Sampai-sampai dia saja harus dipapah oleh Mbak Murasaki. Tapi rupanya Pak Det tak kehabisan akal. Ternyata dia telah menyebar seluruh bom ke gedung ini. Dia juga mulai meledakkan bom itu untuk Murasaki dan Himiko. Tapi untung saja mereka selamat. Di sini Mbak Murasaki akan membalaskan dendamnya. Dia menggunakan bom penghancur untuk menghabisi Pak Det. Dia terus bergerak untuk membunuh Pak Det, tapi ternyata dia malah terkena jebakan Pak Det. Dan alhasil dia harus terlempar ke bawah dan tidak tahu sudah mati atau belum. Di sini Himiko merasa hidupnya sudah hancur karena Mbak Murasaki dan Sakamoto menurutnya sudah meninggal. Di sini Himiko ingin kabur saja, tapi dia baru ingat dia harus melawan karena dia juga masih mempunyai beberapa BIM. Dia tak sanggup kalau harus sendiri dan game over di pulau ini. Kalau tahu kejadiannya begini, dari awal dia sudah mengaku saja dengan Sakamoto. Kalau dia adalah Himiko, karakter yang Sakamoto nikahi di dalam game Bitom. Dan di sini juga Pak Det mengajak Himiko untuk bekerja sama. Dengan begini mungkin mereka berdua bisa keluar dari pulau ini. Tetapi Himiko tidak bisa percaya dengan yang dikatakan oleh Pak Det. Dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Det dan Mbak Murasaki. Dan karena Himiko sudah tahu akal busuk Pak Det tak punya pilihan lain selain melanjutkan rencananya. Dia langsung saja melemparkan bim penghancur milik Sakamoto ke arah Himiko. Dan di sini Himiko hanya bisa pasrah dengan hidupnya. Tapi keajaiban pun datang. Bom itu sama sekali tidak meledak. Pak Det sangat kaget. Dia langsung memeriksa sonar sekelilingnya dan ternyata di sini Sakamoto masih hidup. Dan di sini kita kembali lagi ke 5 menit sebelum kejadian yang menimpa Sakamoto. Rupanya pas Himiko berteriak kalau ada bom di koper yang dia bawa, dia langsung melemparkan bom itu keluar. Tapi sayangnya koper itu malah terpental dan untung saja di sana ada lubang yang bisa membuat Sakamoto langsung meloncat ke lubang itu sebelum bom meledak. Sekarang mata Sakamoto sudah terbuka lebar dan dia sudah tahu Pak Det yang sebenarnya. Sekarang Pak Det tak punya senjata lagi. Sedangkan dia masih punya senjata. Dan dengan begini Pak Det pasti akan kalah. Sekarang Sakamoto dan Pak Det malah kejar-kejaran. Rupanya di sini Pak Det bukannya menghindari Sakamoto, dia malah ingin membawa Sakamoto masuk ke dalam perangkapnya. Dan setelah mendekati target, Pak Det langsung saja mau meledakkan bom itu. Tetapi rupanya Sakamoto lebih pintar dari Pak Det. Sewaktu Pak Det mengejar Himiko, disitulah Sakamoto bergerak untuk memindahkan bim yang sudah dipasang oleh Pak Det. Dan jebakan itu malah mengenai Pak Det sendiri. Di sini Pak Det pun menjadi terkapar dan tidak berdaya. Karena dia telah berkhianat, Sakamoto ingin langsung membunuh Pak Det. Pak Murasaki pun datang. Rupanya dia memiliki umur yang panjang. Dia masih hidup setelah ledakan bom itu. Karena sejak awal ini adalah urusan mereka berdua. Biar dia saja yang akan membunuh Pak Det. Tapi bukannya membunuh Pak Det, dia malah merawat Pak Det. Tetapi mengapa dia malah memaafkan Pak Det? Dia benar-benar tidak bisa mengerti orang dewasa. Sambil menunggu Himiko selesai mandi, Sakamoto mulai menyusun rencananya. Sebelum mereka kembali menemui Pak Taira, terlebih dahulu mereka harus memeriksa mayat yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka harus mengambil semua kepingan itu. Dengan begitu mereka sudah mempunyai 7 keping kristal. Dan mereka bisa langsung memanggil helikopter. Dan begitu mereka tak perlu membunuh lagi. Mendengar hal itu tentu saja Himiko sangat senang. Sampai-sampai handuknya melorot saja tidak tahu. Dan itu membuat Sakamoto jadi malu-malu mau. Dan sekarang mereka mulai memeriksa semua mayat yang mereka temui. Tetapi dari semua mayat itu tidak ada satupun yang memiliki kristal. Sakamoto jadi menebak-nebak. Dia mulai mencurigai Pak Taira, tetapi dia yakin kalau Pak Taira pasti tidak mungkin mengkhianatinya. Di tempat lain, Pak Taira yang sedang sakit, dia malah sering berhalusinasi, di mana dia harus menjadi orang jahat atau orang yang baik. Dia ingin sekali pulang dan ketemu dengan anaknya. Dan di sini dia merasa kalau dia sedang bertemu dengan anaknya.
Dia sangat merindukan anaknya. Dia akan segera pulang dan meminta anaknya untuk menunggu. Mungkin dia bisa merebut kristal milik Sakamoto dan total kepingan yang dia miliki ada 6. Jika dia membunuh Sakamoto dan Himiko, jadi total kepingan yang dia miliki sekarang ada 8. Dan dia bisa memanggil helikopter untuk pulang. Sekarang Sakamoto dan Himiko sudah sampai ke base camp mereka. Tetapi tiba-tiba saja suara bom melayang menghampiri mereka. Sakamoto sangat kenal dengan bom ini. Ini adalah milik Pak Taira. Dan Sakamoto tak sengaja terkena ledakan bom itu dan kakinya menjadi terluka cukup parah. Di sini Himiko langsung teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Mbak Murasaki. Kalau kepingan mereka sudah mencapai angka 6 pasti akan ada ujian di situ. Dan Himiko paham inilah ujiannya. Di sini Sakamoto terus saja melacak keberadaan Pak Taira, tetapi dia sama sekali tidak menemukannya. Mungkin saja dia tidak bergerak sama sekali. Sakamoto sangat menyesal kenapa dia terlalu polos dan kenapa dia selalu terlambat menyadarinya. Di sini mereka terus saja mendengar suara Bim. Mereka harus pergi, tetapi Sakamoto tidak bisa karena kakinya terluka parah. Di sini Himiko pun langsung berpikir, jika Bim ini sama dengan Bim yang ada di game Bitom, berarti dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menangkap Bim yang terbang itu dan langsung saja mematikan Bim itu. Dan rencana ini ternyata berhasil. Dari cara Himiko menyelamatkannya ini, Sakamoto semakin yakin kalau Himiko adalah gadis yang selama ini bermain game dengannya. Dia adalah gadis yang ingin sekali Sakamoto temui. Dan di sini Pak Taira terus melayangkan Bimnya. Dan kali ini targetnya adalah Sakamoto. Dan di sini Sakamoto merasa kalau Pak Taira bukanlah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang jenius. Saat Bim itu melayang ke arah Himiko, Sakamoto langsung saja meraih Bim dan langsung menonaktifkannya. Karena targetnya dia, jadi dia yang harus menonaktifkannya. Jika bukan dia, pasti Himiko telah meledak bersama dengan Bim itu. Dan sekarang keberadaan Pak Taira sudah diketahui karena dia sudah bergerak. Pak Taira langsung saja kabur dari sana, dan Sakamoto juga harus mencarinya. Dia meminta maaf kepada Pak Taira karena terus saja meninggalkannya seorang diri selama ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sakamoto, Pak Taira sangat sedih karena telah mengkhianati Sakamoto. Dia sebenarnya ingin pulang karena dia sangat merindukan keluarganya. Dan karena kadal-kadal ini mulai berdatangan, jalan satu-satunya Pak Taira bundir saja. Daripada dia harus merasakan sakit karena dicabik-cabik binatang buas ini. Dan setelah mendengar ledakan itu, Sakamoto dan Himiko langsung saja menghampiri Pak Taira. Sakamoto sangat sedih, padahal mereka berencana untuk pulang bersama. Tetapi kenapa Pak Taira harus meninggalkannya seperti ini? Dan dia juga meminta maaf kepada Pak Taira karena selalu meninggalkannya seorang diri. Malam harinya Sakamoto masih sangat sedih. Himiko pun bertanya kepada Sakamoto. Menurut Sakamoto, apakah Pak Taira memang sengaja mau mengkhianati mereka dari awal? Sakamoto pun menjawab kalau Pak Taira bukanlah orang yang seperti itu. Dia hanyalah orang biasa. Di sini Himiko mengatakan kepada Sakamoto, jika dia bisa pulang sekarang, 3 kepingan kristal ini dari Pak Taira. Ini juga termasuk kepingan Pak Taira. Jika ditotalkan semuanya ada 6. Dan jika Sakamoto mau pulang, Sakamoto bisa langsung membunuhnya. Dan jumlahnya akan ada 7. Asalkan Sakamoto bisa hidup, dia sudah sangat senang sekali. Sakamoto sangat kesal kenapa Himiko bicara seperti itu. Dia sama sekali tidak ingin meninggalkan Himiko, baik itu di dunia nyata maupun di dunia game. Dan dia juga tahu kalau Himiko adalah orang yang dia kenal di dunia game. Dan akhirnya dia bisa ketemu dengan Himiko sekarang. Mendengar hal itu, Himiko sangat senang. Mereka langsung berpegangan tangan dan berciuman mesra, dan mungkin mereka akan enak-enak. Tapi rupanya di sini Sakamoto tidak ingin enak-enak. Dia tahu kalau Himiko masih trauma dengan yang namanya laki-laki. Dan dia juga tidak ingin seperti Oda yang ada di masa lalunya, yang hanya memanfaatkan wanita demi kesenangannya. Dan mungkin dia juga harus berdamai dengan masa lalunya dulu. Di sini Sakamoto langsung membangunkan Himiko yang telah siap-siap enak-enak. Sakamoto mengatakan kalau dia tak ingin melakukan semua ini di tempat seperti ini. Dia ingin mereka kembali sama-sama ke kota mereka. Setelah itu mereka akan berpacaran. Sementara di tempat lain, para pengelola karena teknisi di pulau itu sedang rusak dan mungkin mereka harus ke sana untuk memperbaikinya. Dan di sini kita baru tahu, mungkin ini adalah ulah dari orang yang mengenal Sakamoto. Dan mungkin dia akan membantu Sakamoto dengan cara ini.
Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, sepertinya kita butuh season 2 dari anime ini. Semoga saja cepat dirilis ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 4 atau part terakhir dari anime yang berjudul Bitom. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.